Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Kamis 6 Juli 2023. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi yang cerah ini. Kami bisa menghirup udara yang segar luar biasa. Kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 amin. Pembacaan terdapat pada Roma 1 ayat 18 sampai 23. Roma 1 ayat 18 sampai 23. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Amin firman Tuhan. Tema pagi ini adalah hikmat yang tak berfaedah. Murka Allah sedang dinyatakan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan manusia. Mengapa Allah murka? Bukankah Allah adalah kasih? Setiap kali dosa terjadi, saat itulah murka Allah dinyatakan. Nampak bahwa akibat dosa yang menyusahkan hidup manusia merupakan murka Allah. Kemurkaan Allah tidak menunggu satu waktu seperti nanti saat penghakiman baru terjadi. Rasul Paulus menuliskan bahwa kefasikan dan kelaliman menyebabkan Allah murka dari sorga. Kefasikan dipertontonkan melalui cara hidup yang tak mengenal Allah, padahal Allah menyatakan dirinya. Cara hidup dan kefasikan yang nyata melalui satu, hidup yang tidak memuliakan Allah. Kedua, hidup yang tidak mengucap syukur. Ketiga, memenuhi pikiran hati dan hal-hal yang sia-sia atau kebodohan. 4. Berbuat seolah-olah penuh hikmat padahal menjadi bodoh. Kelima, mengganti kemuliaan Allah dengan hal yang fana. Itulah yang membuat manusia lalim, tidak adil, menjalani kehidupan. Manusia hanya mementingkan keinginannya sendiri dan bukan keinginan Allah. Ya, manusia yang berdosa tidak dapat bertahan terhadap kebenaran, lalu menindas kebenaran dengan kelaliman, ayat yang ke-18. Berbuat seolah-olah penuh hikmat padahal hikmat itu tidak ada gunanya atau tidak berfaedah sebab tidak mendatangkan pengenalan yang benar tentang Allah, tetapi justru membuat bodoh. Akibatnya semakin melakukan dosa dan semakin mematikan kesadaran akan kebenaran Allah di dalam hati yang membawa kepada semakin munculnya berbagai bentuk kejahatan. Dan akhirnya hukuman Tuhan terus-menerus dinyatakan. Karena itulah manusia membutuhkan keselamatan dari surga. Tetapi manusia harus menunjukkan pertobatan melalui hikmat yang benar menurut kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ini. Biarlah tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.